Nah, ayo kita bahas lagi kenapa terjadi psikosomatik. Nah, kenapa terjadi begitu ya? Yuk kita bahas bareng. Nah, sebenarnya psikosomatik itu terkait dengan pengelolaan stres seseorang, sebenarnya kaitannya sama itu. Jadi kalau misalnya seseorang itu sulit mengelola stres, mengelola tekanan apa yang setiap hari datang pada dia, maka ketika stresor itu terjadi terus-menerus, entah kekhawatiran yang terus-menerus ya, tekanan pekerjaan yang terus-menerus ya, sesuatu di sekitar yang merasakan dia tidak nyaman dan itu terus-menerus, mungkin itu bisa terjadi psikosomatik. Jadi terkait dengan pengelolaan stres yang baik, sebenarnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang menimbulkan stres juga dan menimbulkan ya jadi pikiran terus gitulah intinya, entah itu penyakit kronik yang lama ya juga, atau mungkin tekanan-tekanan di suatu pekerjaan yang menimbulkan stres yang berat, atau pertemanan yang kurang baik ya, hubungan relation yang kurang baik, entah itu percintaan ataupun keluarga yang kurang baik ya, sorry. Jadi hal itu bisa menyebabkan terjadinya psikosomatik. Biasanya saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita itu mengalami hal ini ketika tidak bisa mengelola itu dengan baik. Nah, banyak hal, banyak faktor juga, karena ada faktor lingkungan juga ya, ada faktor eksternal dan ada faktor internal kita. Ya, jadi apa yang bisa kita kendalikan di sini? Yang bisa kita kendalikan adalah faktor internal kita. Aktivitas, kemudian istirahat, itu bisa kita kelola. Kemudian olahraga, itu bisa kita kelola. Nah, tapi biasanya dengan latar belakang yang kurang baik, misalnya maksudnya ada trauma masa kecil, contohnya seperti itu, ada kesulitan untuk mengekspresikan diri, atau kemudian tidak mengalami suatu hal yang tidak baik ya di masa sebelumnya, seperti penelantaran waktu kecil, ataupun ya pola hidup atau gaya hidup yang berantakan, atau gaya hidup yang tidak sehat ya, berantakan banget dan tidak teratur dalam kehidupannya. Nah, ini yang bisa menyebabkan jadi psikosomatik. Atau mungkin juga sedulur kita ini mengalami atau gangguan suatu kayak ya penggunaan zat-zat yang tidak baik, kemudian penggunaan alkohol, atau penggunaan ya kecanduan gaming atau seperti apa. Jadi seperti itu menyebabkan sedulur kita ini mengalami psikosomatik dan tekanan-tekanan yang lain. Nah, gitu ya sedulurku ya. Maka dari itu, untuk sedulur kita yang mengalami psikosomatik, hal ini akan memperburuk, akan semakin cemas. Nah, makanya apa sih yang bisa kita kendalikan? Nah, yang bisa kita kendalikan adalah faktor internal kita atau keseharian kita yang bisa kita kendalikan ya di situ. Makanya kalau bisa mengendalikan orang lain kita nggak bisa. Mengatur lingkungan kita, mungkin bisa menghindari lingkungan yang tidak baik, atau mungkin bisa juga memanage hal di sekitar kita atau apa yang kita lakukan biar kita hidup atau menjalani keseharian dengan nyaman. Jadi gitu, supaya resiko psikosomatik tidak terjadi gitu ya seluruhku ya. Nah, makanya hal ini seringkali terjadi ketika pengelolaan terhadap stresor kita tidak berjalan dengan baik. Nah gitu, jadi intinya bagaimana kita mengelola stres kita. Nah, supaya kesulitan-kesulitan kita atau background kita, latar belakang kita yang misalnya mohon maaf ini kurang baik, itu bisa menjadi lebih baik ketika kita mengelola hal-hal yang terkait stresor. Nah gitu seluruhku ya. Nah makanya kita mesti tata semuanya, tidak cuman kita harus menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan, atau mungkin terpaku pada pola hidup yang tidak baik, misalnya kurang tidur, kurang istirahat seperti itu. Lah kalau misalnya nggak gini ya nggak bisa, selalu wah saya nggak bisa menjalani ini. Nah seperti itu, kadang penghalang-penghalang seperti itu menyebabkan kita sendiri jadi terpola di pola hidup yang tidak baik.
Nah, sebenarnya bisa kita kelola ya seluruhku ya. Jadi tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan atau menisbatkan semua pada masa lalu, tidak perlu ya menyalahkan satu dua orang olah didik, olah asuh atau bagaimana dan berhenti di situ. Tidak, kita tidak boleh berhenti di situ. Nah, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini karena kita hidup di here and now. Jadi nggak bisa kita bilang karena masa lalu saya seperti ini. Sekarang kita tanya, lu hidup di mana, di sekarang apa di masa lalu, kan gitu. Nah, tidak mudah sedulurku ya, sangat tidak mudah, sulit ya, tapi tetap bisa diusahakan gitu sedulurku ya. Jadi hal-hal yang kurang baik sedikit-sedikit aja kita tinggalin. Nah, pola hidup yang baik sedikit-sedikit saja kita tata, pelan-pelan tapi progres gitu ya sedulurku. Jadi jangan sampai kita dengan riwayat trauma yang tidak baik, kemudian gaya hidup yang berantakan, yang kurang baik, kurang sehat, bisa kita kendalikan, bisa kita atur. Atau masa lalu yang penelantaran dan lain sebagainya, maaf, pelecehan dan lain sebagainya, mungkin hal itu dialami orang yang kurang beruntung ya, sedulur-sedulur kita yang kurang beruntung. Jadi atau pekerjaan yang nggak enak, ya kurang beruntung juga sedulur kita itu. Tapi jangan lupa kita bisa atur pola kita, bisa kita atur bagaimana kita menjalani keseharian dengan tingkat kerjaan yang berat, mungkin tingkat stresor yang berat di pekerjaan, tapi tetap bisa kita atur sedulurku ya. Jadi jangan sampai penyebab-penyebab psikosomatik ini, kesulitan-kesulitan yang menyebabkan psikosomatik ini membuat kita berhenti di sini saja. Nah, dan menyalahkan keadaan dan menyalahkan situasi pekerjaan, situasi tempat kerja, atau mungkin menyalahkan masa lalu dan pola didik, pola asuh orang tua. Nah, nggak boleh berhenti di situ ya sedulurku ya. Jadi serangkaian penyebab dari psikosomatik terhadap pengelolaan stres ini perlu kita lakukan lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya sedulurku ya. Jangan sampai penyebab-penyebab psikosomatik yang ya riwayat yang dulu bikin kita berhenti di sini dan berkutat di ini saja. Capek banget kan sedulurku ya. Nah, alangkah baiknya memang kita tata, kita kelola biar tidak tambah stres, tambah cemas. Nah, ayo kita bantu sedulur kita semua biar tidak tambah stres, tambah cemas ya. Ada keluhan nyeri yang tidak jelas ya, atau mungkin selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan situasi masa lampau seperti itu. Jangan berhenti di situ ya sedulurku ya. Ayo kita bantu datang ke dokter, ke psikiater atau psikolog klinis supaya apa? Supaya keluhan-keluhannya cepat teratasi dan tidak berhenti dalam satu titik di mana kita masih ada keluhan yang sangat tidak nyaman sekali. Oke sedulurku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.